Diangkat dari kisah nyata tentang seorang agen FBI yang diberikan tugas untuk melakukan penyamaran masuk ke jantung kelompok mafia Italia yang ada di New York. Demi keberhasilan misinya, ia pun rela menanggalkan identitas aslinya dan lahir kembali sebagai Donnie Brasco. Ain't no way you can say to me, Di suatu pagi di sebuah bar di kawasan Brooklyn, New York, sekelompok gangster sedang terlibat perdebatan ringan tentang mobil mana yang paling keren. Di tengah obrolan itu, seorang pria berkumis tampak beberapa kali melirik ke arah meja mereka. Gerak-geriknya membuat Lefty menaruh curiga padanya. Namun salah seorang anggota kelompok ternyata mengenali pria tersebut. Ia adalah Donnie, seorang ahli perhiasan dan batu permata yang diperkenalkan oleh Sonny Black. Menurut mereka, jika ada urusan mengenai perhiasan, Donnie adalah orang yang tepat. Keesokan harinya, Lefty kembali ke bar itu untuk menemui Donnie. Ia meminta bantuan untuk menilai sekaligus menjual sebuah cincin berlian yang menurutnya bernilai sekitar $8.000. Setelah memeriksanya dengan saksama, Donnie justru menyarankan agar cincin itu dipakai saja sebagai hadiah untuk kekasih simpanannya. Menurut Donnie, batu permata tersebut palsu. Tentu saja Lefty langsung tersinggung. Sebagai gangster yang disegani di wilayahnya, ia merasa mustahil dirinya berurusan dengan barang palsu, apalagi sebuah berlian. Namun Donnie tetap bersikeras bahwa cincin itu tidak bernilai. Untuk membuktikan siapa yang benar, Lefty mengajak Donnie menemui orang yang memberinya cincin tersebut. You don't walk out on me. I got a car. Well, let's go get your car. Come on. Put that window up. Mereka pun mendatangi Homer, pria yang sebelumnya menyerahkan cincin itu sebagai pelunasan utang. Seperti yang diduga, Homer bersikeras bahwa cincin tersebut asli. Lefty terus menekannya dengan berbagai pertanyaan, dan Homer berdalih bahwa cincin itu berasal dari lemari milik istrinya. Mendengar alasan yang dianggap tidak masuk akal itu, Lefty semakin yakin bahwa Homer sedang berbohong. Donnie kemudian membantu menyelesaikan masalah tersebut. Ia ikut menekan Homer dan menuntut kompensasi atas cincin palsu yang telah diberikan kepada Lefty. Pada akhirnya, Homer terpaksa menyerahkan mobil Porsche miliknya sebagai ganti rugi. Hingga Lefty dan Donnie pun pergi sambil membawa mobil tersebut. Meski mulai terkesan dengan kemampuan Donnie, kecurigaan Lefty ternyata belum sepenuhnya hilang. Di tengah perjalanan, ia meminta mobil berhenti sejenak. Lefty lalu memeriksa bagian bawah dashboard kendaraan untuk memastikan Donnie bukan polisi yang sedang menyamar. Ia mencari kemungkinan adanya alat penyadap atau kabel tersembunyi, tetapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Alhasil pemeriksaan itu membuat Lefty mulai percaya kepada Donnie. Ia pun mengajaknya masuk lebih jauh ke dalam lingkaran organisasinya dan meminta mereka bertemu lagi keesokan harinya. Setelah pertemuan tersebut berakhir, barulah terungkap kalau Donnie sebenarnya adalah agen FBI bernama Joseph DePiston yang sedang menjalankan operasi penyamaran. Malam itu, Piston membuat laporan mengenai target baru penyelidikannya, yaitu Benjamin Lefty Ruggiero. Keesokan harinya, Lefty menemui Gilly, salah satu prajurit yang memberikan kredibilitas kepada Donnie. Di sana, Lefty datang untuk memastikan latar belakang Donnie. Gilly pun memberikan jaminan bahwa ia mengenal Donnie dan bahwa pria itu berasal dari Florida. Tak lama kemudian, Donnie sendiri datang menjemput Lefty. Gilly kembali meyakinkan Lefty bahwa Donnie adalah orang yang bisa dipercaya. Bahkan dengan nada bercanda, ia mengatakan jika ternyata Donnie bermasalah, tembak saja dan jangan dipikirkan lagi. Perjalanan pun berlanjut dan sepanjang jalan Lefty mulai mengajari Donnie berbagai aturan tidak tertulis dalam dunia mafia. Ia menjelaskan hal-hal kecil yang wajib diperhatikan seorang anggota keluarga kriminal, mulai dari cara menyimpan uang yang harus digulung rapi, gaya berpakaian yang tepat, hingga aturan mengenai kumis dan penampilan yang mencerminkan identitas seorang gangster sejati. Di tengah kelompok para gangster Brooklyn itu, posisi Donnie Brasco kini semakin kuat. Lefty mulai memperkenalkannya kepada orang-orang penting di dalam organisasi.
Mulai dari Sonny Black, Sonny Red, hingga Rusty, salah satu petinggi yang cukup disegani di keluarga mafia tersebut. Namun di balik setiap pertemuan dan aktivitas bersama para gangster, Donnie diam-diam melaporkan semua informasi yang ia peroleh kepada agen FBI yang bertugas sebagai penghubung dan fasilitator operasi penyamaran tersebut. Hubungan Donnie dan Lefty sendiri semakin dekat dari hari ke hari. Pria tua itu mulai menganggap Donnie seperti keluarga. Bahkan saat Natal tiba, Lefty mengundangnya ke rumah karena percaya Donnie tidak memiliki siapa-siapa lagi. Di hadapan Donnie, Lefty bahkan menaruh harapan padanya. Jika Donnie bisa terus menunjukkan loyalitas dan dedikasi, suatu saat ia pasti bisa menjadi anggota resmi dari keluarga mafia. 50-foot veteran with twin crosses. You ain't got no fucking idea, my friend. Well, I could put a dent in that guy's head. Nobody can touch you now. Tak lama kemudian setelah meninggalkan rumah Lefty, Donnie pun kembali ke New Jersey untuk menjalani identitas aslinya sebagai Joseph Pistone. Di sanalah ia tinggal bersama istrinya Maggie dan ketiga putri mereka. Berhubung malam itu adalah malam Natal, namun seperti biasa Pistone kembali pulang larut malam. Akibatnya kesabaran istrinya yang bernama Maggie akhirnya habis. Kali ini ia melontarkan protes yang jauh lebih serius dibanding sebelumnya. 2 tahun lalu, Pistone pernah berjanji bahwa pekerjaannya tersebut hanya akan berlangsung selama 3 bulan. Namun kenyataannya waktu terus berjalan dan kini sudah lebih dari 2 tahun misi yang ia jalani masih juga belum selesai. Maggie meminta suaminya setidaknya menjelaskan apa yang sebenarnya sedang ia kerjakan. Namun Pistone tidak bisa memberikan jawaban yang ia inginkan. Sebagai agen FBI yang menyamar, seluruh detail pekerjaannya merupakan rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun, termasuk keluarganya sendiri. Alhasil pertengkaran di antara mereka pun terjadi. Tapi beruntung semua masalah itu bisa mereka selesaikan dengan mantap-mantap. Sayangnya pekerjaan tidak pernah memberi Joe kesempatan untuk benar-benar menikmati waktu bersama keluarganya. Keesokan paginya seseorang datang membawa kabar penting. Situasi tampak mendesak. Joe segera masuk ke dalam rumah dan menghubungi Lefty. Bahkan Maggie tidak diizinkan mendekat atau mendengarkan pembicaraan mereka sedikit pun. Ternyata kabarnya sedang terjadi perkembangan besar di dunia mafia New York. Seorang bos mafia baru saja dibunuh dan kini Lefty dipanggil untuk menghadap para petinggi organisasi. What are you gonna do? Take a left off the fucking bridge? The whole time Sonny Black's in the can. Lefty diliputi kecemasan, ia khawatir dirinya sedang dijebak dan akan dijadikan kambing hitam atas pembunuhan tersebut. Dalam pikirannya, Sonny Black mungkin berada di balik semua ini. Selama ini, Lefty memang menyimpan rasa tidak suka terhadap Sonny Black. Sonny Black, what are you worried about that? You think I don't know that? You know what I know? You just got done saying you and Sonny Black are friends. Sesampainya di lokasi pertemuan, Lefty meminta Donnie menunggu di dalam mobil sementara ia akan masuk. Namun setelah beberapa saat berlalu tanpa kabar, rasa penasaran membuat Donnie memutuskan masuk ke dalam bar. No surprise. 37, don't start this shit. 200 in action. What? Got a new car. Tak lama kemudian, Sonny Black datang dan mengajak mereka pergi ke suatu tempat. Sonny mengendarai mobil Mercedes kesayangannya, ditemani Paulie dan Nicky yang ikut mengawal perjalanan tersebut. Suasana terasa aneh dan penuh ketegangan. Meski mereka masih sempat bercanda, Donnie bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Rombongan itu akhirnya tiba di sebuah bandara. Sonny Black mengajak Lefty masuk ke sebuah hanggar, sementara Donnie diminta tetap berada di luar. What's the car? Saat memasuki hanggar yang gelap, Lefty dikejutkan oleh auman seekor singa yang berada di dalam sebuah kandang besar. Sonny Black dan yang lainnya langsung tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi kebingungan Lefty. Ternyata mereka tidak berniat membunuhnya seperti yang sempat ia khawatirkan. Kehadiran singa itu hanyalah sebuah kejutan. Hadiah tersebut diberikan untuk merayakan promosi Sonny Black yang resmi diangkat sebagai bos wilayah Brooklyn. Sementara Sonny Red memperoleh posisi penting sebagai bos di wilayah lainnya.
Setelah itu mereka kemudian pulang sambil membawa singa tersebut menuju kota. Dalam perjalanan, Lefty dan Donnie sempat berhenti di sebuah kedai burger untuk membeli 40 hamburger tanpa roti sebagai makanan sang singa. Donnie yang sementara memberi makan hewan itu hanya bisa terdiam mendengarkan Lefty mengeluarkan unek-uneknya akan kejadian tadi. Lefty kecewa karena bukan dirinya yang dipilih untuk menduduki jabatan baru tersebut. Menurutnya, ia lebih layak menerima kehormatan itu setelah puluhan tahun mengabdi kepada organisasi. Lefty merasa telah diperlakukan tidak adil oleh kelompok yang selama ini ia bela dengan sepenuh hati. Bahkan hadiah berupa singa itu pun ia anggap sebagai bentuk ejekan yang semakin mempermalukannya. I wish I had that boat again. Waktu terus berlalu di bawah kepemimpinan Sonny Black, aktivitas mafia Brooklyn semakin agresif. Berbagai aksi kriminal dijalankan tanpa henti, mulai dari pembajakan, perampokan bersenjata, pemerasan hingga pembunuhan. Operasi penyelundupan narkoboy dan berbagai bisnis ilegal lainnya juga terus berkembang. Dan di lain sisi, Sonny Black memang dikenal sebagai sosok yang sangat ambisius dan haus kekuasaan. Di saat yang sama, Donnie semakin dalam menembus jantung organisasi mafia tersebut. Ia terus mengirimkan hasil rekaman dan informasi rahasia yang berhasil diperolehnya dari percakapan Lefty dan para anggota keluarga mafia lainnya. Namun, semakin banyak informasi yang berhasil ia kumpulkan, semakin besar pula tekanan yang harus ia tanggung. Sementara itu, situasi di kalangan mafia mulai memanas. Setelah resmi diangkat sebagai bos wilayah Brooklyn, Sonny Black semakin menunjukkan ambisinya untuk memperbesar pengaruh dan kekuasaan. Namun sikapnya itu justru membuat Sonny Red, salah satu bos mafia paling senior, mulai merasa waspada dan yakin jika di balik ambisi Sonny Black ada tujuan lain yang sedang ia rencanakan. Di tengah situasi tersebut, Donnie kedatangan seorang agen FBI dari kantor pusat di Washington. Agen itu membawa sebuah tugas baru yang cukup berisiko, di mana FBI sedang menjalankan operasi penting di Florida yang melibatkan seorang informan bernama Richie Gazzo. Mereka ingin Donnie membujuk para mafia New York agar tertarik berinvestasi dan membuka bisnis di wilayah Florida. Dengan begitu, FBI bisa memperluas penyelidikan mereka. Namun Donnie ragu untuk menjalankan tugas itu. Selain berbahaya, ia juga belum mengenal Richie Gazzo secara langsung. Makanya ia memilih tidak memberikan jawaban sementara waktu. Barulah kemudian keadaan berubah ketika Donnie melihat keresahan yang sedang dialami Sonny Black. Meskipun kelompok mereka sering melakukan perampokan dan berbagai aktivitas ilegal, hasil yang diperoleh masih belum cukup untuk menyaingi pengaruh Sonny Red. Melihat peluang tersebut, Donnie mulai menyinggung potensi bisnis di Florida. Menurutnya, wilayah itu memiliki prospek yang menjanjikan. Lefty sebenarnya berusaha menghentikan pembicaraan tersebut. Namun, Donnie terus menjelaskan bahwa New York sudah terlalu padat dengan pemain-pemain besar. Persaingan di sana sangat ketat. Sementara Florida masih memiliki banyak peluang yang belum dimanfaatkan. Alhasil ternyata ide tersebut cukup menarik perhatian Sonny Black. I got a answer. Sepulang dari pertemuan tersebut, Lefty langsung memarahi Donnie. Ia kesal karena Donnie memberikan ide bisnis kepada Sonny Black. Alasan sederhananya kalau rencana itu gagal, Sonny bisa saja membunuhmu. Kira-kira begitulah kekhawatiran Lefty. Meski sering mengeluh dan marah-marah, Lefty sebenarnya sangat peduli kepada Donnie. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya siap melakukan apa saja untuk melindungi anak buah yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri itu. Donnie kemudian menjelaskan bahwa ia memiliki kenalan di Florida, seorang pemilik bar di kawasan pantai yang sedang mencari investor untuk menghidupkan kembali usahanya. Namun Lefty tetap tidak menyukai kedekatan Donnie dengan Sonny Black. Baginya, Sonny adalah ular berbisa yang bisa berbalik menyerang kapan saja. You understand? I don't know what I would do if there's something wrong. You understand? Pada akhirnya rombongan mafia tersebut benar-benar berangkat ke Florida. Selain untuk berlibur, mereka juga ingin meninjau langsung lokasi usaha yang sebelumnya diceritakan Donnie. Sementara Sonny Black, Paulie, dan Nikki menikmati waktu bersama para wanita simpanan mereka. Donnie dan Lefty justru pergi menemui Richie Gazzo. Awalnya Lefty merasa kecewa saat melihat bar yang dimaksud.
Tempat bernama Kings Court itu tampak tua, kurang terawat dan nyaris terbengkalai. Namun setelah memperhatikan lokasinya yang strategis, ia mulai membayangkan potensi besar yang bisa dihasilkan apabila bangunan itu direnovasi dengan baik. This would be something, you know. Donnie, don't tell me what to do, Donnie. Semakin lama, justru Lefty yang semakin bersemangat dengan proyek tersebut. Ia membayangkan bisa memiliki bisnis sendiri di Florida dan membangun pengaruh tanpa harus selalu berada di bawah bayang-bayang Sonny Black. What kind of a man is a mofo? Bahkan Lefty meminta Donnie untuk merahasiakan proyek itu. Biarkan saja Sonny Black tetap sibuk di New York sementara mereka membangun sesuatu yang baru di Florida. Nothing but right. Di sisi lain, Donnie diam-diam menemui tim FBI yang bermarkas di sebuah motel. Untuk menjalankan operasi tersebut, ia meminta FBI menyediakan sebuah kapal yang nantinya akan digunakan sebagai bagian dari penyamaran. Rencananya Lefty akan bertemu dengan Santor Traficante Jr., bos mafia paling berpengaruh di Florida, untuk meminta izin beroperasi di wilayah tersebut. Namun ketika Donnie mengajukan permintaan kapal kepada kantor pusat, para pejabat FBI justru banyak berdebat soal anggaran. Donnie pun sempat kesal lalu mengatakan bahwa kapal itu sangat penting dan operasi tidak bisa berjalan tanpa dukungan tersebut. I'm not getting anything here. Pada saat yang sama sebuah kejadian tak terduga terjadi. Nicky ternyata sedang melakukan negosiasi bisnis narkoboy dengan bandar setempat. Saat keluar dari hotel, ia pun berpapasan dengan Donnie. Keduanya langsung terkejut. Donnie kaget karena mengetahui Nicky terlibat dalam transaksi narkoboy secara diam-diam. Sementara Nicky juga terlihat gugup karena tidak menyangka bertemu Donnie di tempat itu. Meskipun pada akhirnya mereka sama-sama memilih bungkam dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Karena terlalu menikmati suasana di Florida, Sonny Black memutuskan tinggal lebih lama di sana. Kondisi itu membuat Lefty semakin tidak sabar. Ia terus menyindir Sonny agar segera kembali ke New York. Namun bukannya pergi, Sonny justru mulai curiga. What that mean? That's enough. Untuk itu ia pun memanggil Donnie berbicara empat mata. Sonny merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Awalnya Donnie berpura-pura tidak tahu apa-apa. Namun Sonny tidak mudah dibohongi. Pada akhirnya Donnie menegaskan bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan mengkhianati Lefty. Jawaban itu justru membuat Sonny semakin yakin bahwa memang ada sesuatu yang sedang berlangsung di belakang layar. Alhasil kini kedua bos mafia tersebut perlahan mulai berada di kubu yang berbeda. Sementara Donnie terjebak di tengah-tengah persaingan mereka. Sementara itu Lefty semakin bersemangat menjalankan proyek di Florida. Ia terus mendesak Donnie agar segera mendapatkan kapal yang dijanjikan. Donnie pun dibuat pusing karena permintaan itu. Masalahnya kantor pusat FBI masih belum memberikan kepastian. Beruntung salah satu anggota tim FBI teringat pada sebuah kapal yang pernah digunakan dalam operasi penyamaran bernama Abscam. Kapal tersebut ternyata masih berada di sebuah dermaga di Florida. Dan pada akhirnya kapal itu berhasil mereka dapatkan. Yeah, can we get it? Setelah dicat ulang dan diberi nama Left Hand sebagai penghormatan kepada Lefty, kapal tersebut siap digunakan. Tak lama kemudian tamu yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang. Santor Traficante Jr. tiba untuk bertemu mereka. Namun ada satu hal yang tidak diduga oleh Lefty. Santo datang bersama Sonny Black dan rombongannya. Melihat hal itu, hati Lefty pun dibuat gugup. Sementara Donnie berusaha bersikap biasa. Sonny mendekati Lefty lalu menyerahkan sebuah korek api berlogo Kings Court. Benda kecil itu cukup untuk membuat Lefty memahami semuanya. Di mana rencana yang selama ini ia rahasiakan ternyata sudah diketahui Sonny Black. Sejak saat itu, kecurigaan Lefty mulai mengarah kepada Donnie. Berpindah ke Sonny Black yang berada di atas kapal, duduk semeja bersama Santo Traficante dan para petinggi lainnya. Mereka berbicara layaknya rekan bisnis penting. Sementara Lefty hanya bisa berdiri di luar, memandangi kursi yang menurutnya seharusnya menjadi miliknya. Saat bertemu Donnie, ia langsung melontarkan kalimat, "Kau sudah menusuk orang yang salah." Sontak Donnie terkejut mendengarnya. Namun karena Lefty memang sering mengeluh dan melontarkan komentar sinis, Donnie tidak terlalu menanggapi ucapan tersebut. I forget about it. You didn't think I knew about that, did you? And keep that big pussy in the parking lot. Setelah percakapannya dengan Lefty, Donnie kembali didekati oleh Sonny Black.
Sony rupanya telah mendapatkan restu dari Santo Traficante untuk menjalankan operasinya di Florida. Karena itu, ia meminta Doni tetap tinggal di sana dan menjadi perwakilannya. Namun Doni kembali menolak. Ia tidak ingin melangkahi Lefty yang selama ini telah membimbingnya. Sayangnya, kali ini Sonny Black tidak menerima penolakan tersebut. Sebagai bos wilayah, ia memerintahkan Doni untuk mengikuti keputusannya. Saat itu juga Sony memperkenalkan Doni kepada Santo. Sementara itu, Lefty semakin sadar bahwa dirinya perlahan telah disingkirkan. Di sisi lain, kehidupan pribadi Doni juga mulai berantakan. Terlalu lama berada di Florida membuat hubungannya dengan keluarga semakin renggang. Suatu hari ia bahkan terkejut ketika mengetahui nomor telepon rumahnya telah diganti tanpa sepengetahuannya. The number you have dialed has been changed. Ketika para anggota mafia New York akhirnya bersiap kembali ke utara, sekalian juga Doni ikut membeli tiket penerbangan pulang di keesokan harinya. Get me on the next flight back. You understand? Sesampainya di rumahnya di New Jersey, Doni terlebih dahulu memeriksa kamar anak-anaknya. Namun ketika memasuki kamar utama, si Joey Pistone ini justru langsung disambut dengan permintaan cerai dari istrinya. Tak lama kemudian keduanya menjalani konseling pernikahan. Alhasil mereka pun batal bercerai, tetapi tetap saja pertengkaran dalam rumah tangga tetap tidak bisa dihindari. You sit around your safe little. What? Selama berada di New Jersey, Doni berusaha menemui Lefty untuk meluruskan hubungan mereka. Namun ternyata keluarga Lefty sedang tertimpa musibah. Putranya yang bernama Bobby dirawat di ICU akibat kelebihan konsumsi kecubung. Karena masih memiliki empati, ia pun meluangkan waktu datang menjenguknya ke rumah sakit. Setibanya di sana, Lefty akhirnya mengakui kenyataan bahwa Doni kini berada di bawah naungan Sonny Black. Ia bahkan menyuruh Doni kembali ke Florida saat itu juga. Tetapi Doni menolak. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya tetap setia kepada Lefty. Mendengar itu, Lefty hanya bisa terdiam dan sedih. Ia mengakui bahwa karena perilaku Bobby anaknya yang terus mengecewakannya, sehingga ia merasa kalau anak yang sebenarnya hanya ada pada diri Doni, bukan pada anaknya Bobby. Namun di lain sisi pengakuan itu justru menjadi beban mental yang berat bagi Doni. Semakin lama ia menyamar, semakin sulit baginya memisahkan tugas sebagai agen FBI dengan hubungan emosional yang telah terjalin. Just like a watch. Gotta wind it back up. Sementara itu kabar mengenai ekspansi bisnis Sonny Black ke Florida akhirnya sampai ke telinga Sonny Red dan kelompoknya. Ketika kedua kubu bertemu di sebuah bar, mereka saling memberi ucapan selamat. Namun, semua orang tahu bahwa itu hanyalah basa-basi di antara para pesaing yang saling membenci. Beberapa waktu kemudian tibalah hari pembukaan besar-besaran King's Court. Tempat itu berhasil disulap menjadi restoran sekaligus kasino yang mewah dan elegan. Sementara sang singa dijadikan hiasan hidup kasino tersebut. Di dalamnya juga tersaji makanan mahal dan meja-meja judi yang siap menghasilkan uang dalam jumlah besar. Pada malam pembukaannya saja, keuntungan yang mereka peroleh sudah sangat menggiurkan. Doni pun lalu keluar untuk menyimpan bagian uang mereka. Namun tanpa diduga, beberapa polisi tiba-tiba datang dan langsung menangkapnya. What's your name, boy? Tak lama kemudian petugas lain menyusul dan menggerebek seluruh restoran kasino tersebut. Menurut pengakuan agen FBI Richie, biro mereka memang tidak menyediakan uang untuk menyuap polisi setempat agar menutup mata terhadap operasi tersebut. Alhasil semua anggota kelompok terpaksa ditangkap dan digiring ke kantor polisi. Ketika di dalam sel, Sonny Black benar-benar kehilangan muka. Kerugian uang masih bisa diterima, tetapi rasa malu tidak. Ia merasa dipermalukan di hadapan mafia Florida sekaligus di hadapan Rusty, bos besar yang telah mendanai proyek tersebut. Where's that bag? Surveillance. They got a surveillance. Namun ada satu hal yang membuat Lefty semakin curiga. Bagaimana mungkin polisi mengetahui lokasi mereka tepat pada hari pertama pembukaan? Ia pun mulai menduga bahwa ada pengkhianat di antara mereka. Kabar kegagalan operasi tersebut akhirnya sampai ke telinga Rusty di New York. Sang bos pun murka, ia memutuskan bahwa Sonny Black harus disingkirkan. Rusty kemudian memerintahkan Sonny Red untuk memanggil Sonny Black begitu mereka kembali ke New York. Mendengar keputusan itu, Sonny Red sangat senang.
Ia bahkan berniat menghabisi seluruh kelompok Sonny Black sekaligus saat mereka bertemu. Begitu kembali ke New York, Sonny Black dan anak buahnya berkumpul. Saat itu Sonny tampak terus menekan Nicky dengan berbagai pertanyaan. Meski begitu, Nicky masih mampu menjawab semuanya dengan tenang. Tak lama kemudian telepon berdering. Panggilan itu memang datang dari orang-orang Sonny Red yang meminta Sonny Black segera menghadap. Dalam dunia mafia, panggilan semacam itu seringkali berarti satu hal. Seseorang harus siap menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu dieksekusi. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut, Sonny Black kemudian mengumpulkan seluruh pasukannya termasuk Donnie. You know what to do when you find that rat, right, Life? Namun sebelum menuju lokasi pertemuan, ia mengajak mereka mampir ke suatu tempat. Alih-alih menuju ke lokasi pemanggilan, Sonny Black dan rekan-rekannya justru menuju ke rumah Sonny Red yang saat itu sedang kosong. Mereka menyelinap masuk dan meminta Donnie menunggu di luar. Beberapa waktu kemudian, Sonny Red dan anak buahnya pulang dengan wajah kecewa karena Sonny Black tidak kunjung datang di tempat yang telah ditentukan. Mereka sadar bahwa Rusty bos besar pasti akan semakin murka. Dengan santai mereka turun menuju ke ruang bawah tanah. Begitu lampu dinyalakan, mereka langsung melihat Sonny Black dan kelompoknya sudah menunggu sambil mendodongkan senjata otomatis hingga yang terjadi. Kejadian tadi adalah tindakan paling nekat si Sonny Black dalam hidupnya, yaitu dengan mudah mengeksekusi keluarga mafia tempat ia bernaung. Sonny Red dan anak buahnya terlihat sudah tidak bernyawa. Tak lama kemudian, Paulie memanggil Donnie masuk. Donnie pun terkejut bukan main melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Lantai basement dipenuhi mayat dan darah menyerupai rumah jagal sapi kurban. Belum juga kelar urusan yang satu, Lefty tiba-tiba menembak mati Nicky. Alasannya, Sonny Black telah mengetahui bisnis sampingan Nicky dan meyakini bahwa dialah pengkhianat yang membocorkan operasi mereka kepada pihak berwenang. Setelah itu Donnie diperintahkan membantu memotong-motong mayat sebelum semuanya dibuang ke laut. Sebagai agen FBI yang menyamar, Donnie Brasco kini dipaksa merasakan langsung sisi tergelap kehidupan mafia. That's beautiful. Man held out. Just like that? Over alone? Keesokan paginya ketika mereka kembali ke Brooklyn, anggota kelompok lain sudah menunggu dan memberi selamat atas keberhasilan aksi tersebut. Di saat yang sama, rumah Donnie di New Jersey didatangi agen FBI. Kepada Maggie, mereka menjelaskan bahwa Donnie sudah 3 minggu tidak memberikan kabar ke markas. Mereka meminta agar Maggie membujuk suaminya untuk segera menghubungi biro begitu ia muncul. Diketahui akibat pembunuhan Sonny Red ternyata memicu perang besar antar geng di New York. Donnie kini berada di garis depan sebagai salah satu target utama musuh-musuh mereka. Maka dari itu FBI mulai khawatir dan berusaha mencari cara untuk mengeluarkannya dari situasi yang semakin berbahaya. You think so? Sementara itu Donnie sendiri masih aman bersama kelompok Sonny Black. Mereka hampir berhasil memusnahkan seluruh sisa kubu Sonny Red. Hanya tersisa satu target terakhir lagi, yaitu Bruno, putra dari Sonny Red. Hey, you read my mind, huh? Di lain sisi, berkat semua kontribusinya, Lefty memberi isyarat kepada Donnie kalau dia akan segera diangkat menjadi anggota resmi keluarga mafia. Namun Donnie justru mulai memikirkan jalan keluar. Ia menanyakan harga sebuah kapal kepada Lefty, seolah sedang mempersiapkan sesuatu. Malam harinya Donnie diam-diam pulang ke rumah untuk mengambil uang simpanannya. Namun, ia kepergok oleh Maggie. Sang istri yang telah mengetahui kabar perang antar geng itu memohon agar Donnie segera keluar dari dunia yang sangat berbahaya itu. Tetapi Donnie mengatakan bahwa ia tidak bisa pergi begitu saja. Jika ia menghilang sekarang, Lefty dipastikan akan kehilangan nyawanya. Dalam aturan mafia, seseorang yang memberikan perlindungan kepada orang lain harus bertanggung jawab penuh atas dirinya. Dan di luar tugas penyamarannya, Donnie memang telah memiliki rasa simpati yang tulus kepada Lefty. Hubungan mereka tak lagi sekedar bos dan anak buah. Bagi Donnie, Lefty telah menjadi sosok ayah yang selama ini melindunginya di dalam dunia mafia. Meski harus kembali mengecewakan keluarganya, Donnie akhirnya pergi sekali lagi,
membawa tas berisi tumpukan uang dan beban moral yang begitu berat. I gotta see you. You're right, you gotta see. Keesokan harinya, Donnie membuat janji bertemu dengan Lefty di sebuah dermaga. Mereka mendapat informasi bahwa Bruno bersembunyi di sebuah kapal yang berlabuh di pelabuhan Staten Island. Keduanya kemudian melakukan pengintaian sambil menunggu suasana menjadi sepi. It's like my name. That's that app scam. Di tengah penantian itu, Donnie kembali mengingatkan Lefty tentang percakapan mereka beberapa waktu sebelumnya. Saat itu, Lefty pernah mengaku lelah menjalani kehidupan sebagai anggota mafia dan ingin meninggalkan semua itu. Kini Donnie menawarkan kesempatan yang nyata. Ia menyerahkan seluruh uang tabungannya sekitar $300.000 agar Lefty dapat membeli sebuah kapal dan melarikan diri untuk memulai hidup baru. Awalnya Lefty menolak tawaran tersebut. Namun setelah berpikir sejenak, ia akhirnya setuju. You gotta believe me. Meski begitu, ada satu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Mereka harus menyelesaikan tugas terakhir, yaitu menghabisi Bruno, putra Sonny Red, yang menjadi target terakhir dalam perang antar kelompok mafia. Ketika pelabuhan mulai sepi, Donnie dan Lefty bergerak mendekati kapal yang diduga menjadi tempat persembunyian Bruno. Kali ini Lefty justru meminta Donnie yang melakukan eksekusi. Ia mendorong anak didiknya itu untuk maju dan membuktikan kesetiaannya. Aksi mereka jalankan dengan mencabut kabel listrik kapal untuk memancing Bruno keluar, dan Donnie pun sudah bersiap menjalankan perannya. Adrenalin sudah di kepala untuk menyerang. Namun tiba-tiba mereka harus berhenti setelah dikejutkan oleh lampu sorot FBI yang datang mengepung mereka dari segala arah. Ternyata FBI sengaja menjadikan operasi itu sebagai jebakan untuk menemukan dan mengevakuasi Donnie yang sudah terlalu lama terjebak di tengah perang mafia. Saat Donnie diamankan oleh rekan-rekannya, Lefty masih berteriak dari kejauhan. Ia bahkan menyuruh Donnie tetap tenang dan tidak mengatakan apapun kepada pihak berwenang. Ironisnya, sampai detik itu Lefty ternyata masih belum menyadari siapa sosok Donnie yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian setelah para anggota mafia dibebaskan, sambil menunggu proses hukum lebih lanjut, atasan Donnie sempat mendatangi sebuah bar di Brooklyn. Di hadapan para gangster, ia memperlihatkan sejumlah foto dan dokumen yang mengungkap identitas asli Donnie Brasco. Ia menjelaskan bahwa FBI telah mengumpulkan ratusan bukti selama bertahun-tahun dengan penyamaran untuk menyeret mereka ke balik jeruji besi. Orang FBI menawarkan cara yang mudah agar mereka tidak harus repot-repot menyangkal dan melakukan sandiwara. Menurut sang atasan, tidak ada gunanya lagi berpura-pura atau menyangkal kenyataan yang ada. Namun saat itu Sonny Black, Lefty, dan Paulie masih yakin bahwa agen FBI tersebut hanya menggertak. Dan mereka tetap percaya bahwa Donnie adalah bagian dari keluarga mereka. Malam harinya, Lefty menerima sebuah panggilan telepon. Panggilan itu memintanya datang ke suatu tempat. Sebagai seorang mafia berpengalaman, Lefty langsung memahami arti panggilan tersebut dan ia tahu waktunya telah tiba. Di hadapan istrinya, Lefty menitipkan sebuah pesan terakhir. Jika suatu saat Donnie menelpon, sampaikan bahwa apabila memang harus ada seseorang yang menyebabkan semua ini terjadi, ia senang orang itu adalah Donnie. Sang istri hanya mengangguk pelan tanpa benar-benar memahami makna dari balik kata-kata suaminya. Setelah itu Lefty masuk ke kamar. Ia melepaskan jam tangan, cincin, dan seluruh perhiasan yang dikenakannya. Karena dalam tradisi mafia, seseorang yang dipanggil untuk dieksekusi tidak boleh membawa barang berharga apapun. Sementara itu Joseph Pistone telah diamankan oleh FBI. Atas keberhasilannya menjalankan salah satu operasi penyamaran paling berbahaya dalam sejarah biro tersebut, ia pun menerima penghargaan dan medali kehormatan. Pistone bersama keluarganya kemudian dipindahkan ke lokasi yang dirahasiakan dan menjalani kehidupan baru dengan perlindungan khusus. Meski penyamarannya berhasil membongkar jaringan mafia yang besar, harga yang harus dibayarnya tidaklah murah. Ia kehilangan banyak tahun bersama keluarganya dan harus hidup dengan kenangan tentang orang-orang yang pernah mempercayainya sebagai sahabat. Ketika film Donnie Brasco dirilis pada tahun 1997, kisah penyamaran Joseph Pistone masih dikenang sebagai salah satu operasi infiltrasi paling sukses
sekaligus paling berbahaya yang pernah dilakukan FBI terhadap dunia mafia Amerika. Hingga akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya, and bye-bye.